Karena seni itu bukan hanya semata-mata membuat produk kan. Seniman itu adalah juga aktivis gitu kan. Jadi dia bisa menggunakan pikiran bebasnya pada hampir seluruh eksponen kesenian yang memungkinkan gitu kan. Jadi bisa mengelola festival, bisa bikin demo. Gitu. Artinya saya bekerja dengan banyak komponen yang kemudian memperkuat tesis saya bahwa seni itu sesungguhnya bersifat terbuka gitu kan. Seniman itu hanya vehicle, seniman itu hanya wahana dengan kemampuan berpikir kritis. Jadi yang perlu diolah itu kemampuan berpikir kritisnya. Secara pribadi saya punya masalah dengan kekuasaan otoriter ya. Saya kemudian flashback balik ketika saya bikin gambar tahun 90-an, saya dimulai juga dengan bagaimana gambar mungkin semacam sebagai istilah saya gambar pensil sebagai senjata gitu. Kemudian pada waktu itu tahun 90-an kan nggak mungkin menyuarakan gagasan sebebas sebelum hari ini gitu kan. Sehingga kemudian kita harus menggunakan banyak metafora dan kemudian saya menemukan gambar. Persoalannya karena dia justru sangat simpel, hanya bisa dilakukan, hanya cukup dilakukan dengan pensil dan kertas. Suara itu kita itu sama kerasnya dengan kalau kita misalnya menulis atau berteriak di gedung parlemen. Justru karena kesederhanaan itulah kekuatan dari gambar. Nah, ketika hari ini saya mengulang lagi, saya kan merasakan ada sensibilitas yang kurang lebih sama. Ada kekuasaan yang otoriter dengan caranya sendiri, dengan menggunakan digital media dan sebagainya. Tapi prinsip kekuasaan itu sama. Kemudian saya berpikir, wah ini harus dicoba kita testing the water gitu. Apakah kemudian gambar yang saya anggap sudah selesai tahun 90-an bisa dilakukan hari ini. Ternyata menurut respon yang kemudian saya menggunakan Instagram dan sebagainya, responnya luar biasa karena kemudian gambar itu seolah-olah mewakili suara yang tidak tersuarakan gitu. Saya bekerja dengan tim sebenarnya itu. Cuman soalnya adalah orang yang membantu saya menggambar itu tidak mau disebutkan namanya gitu. Buat saya itu agak aneh loh. Kenapa nggak mau disebut namanya? Takut gitu. Jadi ketakutan itu sudah persis terjadi seperti masa Orde Baru. Jadi saya merasa sensibilitas itu sehingga merasa oh ini gambar ini kemudian jadi penting hari ini karena orang nggak semua bisa bersuara gitu. Gambar memberi nuansa yang lebih metaforik, simbolik. Tapi pada saat bersamaan kalau kita mampu mengemas dengan baik, semua kode-kode itu terbaca dengan baik gitu. Dan orang kemudian mengafirmasi itu, mengkonfirmasi gagasan itu. Kemudian dengan hari ini dengan cara meng-share, kemudian like dan sebagainya. Buat saya hari ini afirmasi dan konfirmasinya lebih terbaca dibandingkan dulu. Tapi yang membuat saya heran adalah ketakutannya itu sama gitu. Jadi kita mengalami fase berapa puluh tahun setelah Orde Baru, kita sepertinya balik lagi ke fase itu. Apakah kita pertanyaan saya kemudian apakah kita sedang menuju kemanakah kita akan gitu? Apakah kita akan melakukan hal yang sama atau apa? Saya belum tahu sebenarnya. Kalau dalam gagasan Orwellian kan tahun-tahun ini adalah masa di mana kekuasaan dilakukan dengan sangat sentralistik. Justru karena orang melakukannya secara volunteer dengan dunia digital, dengan orang negara tidak perlu lagi melakukan, tidak perlu lagi menggunakan aparat, tidak perlu lagi menggunakan kekuasaan yang jelas gitu. Mereka cukup dengan menggunakan sosial media, mereka cukup menggunakan teknologi informasi, sudah terkuasai. Apa yang dibayangkan Orwell tahun 84 itu jadi sekarang dengan sangat smooth, bahkan sukarela. Orang melakukannya dengan sukarela. Itu yang nggak bisa dibaca oleh Orwell ketika dia bikin novelnya berapa puluh tahun yang lalu. Ruang itu harus diciptakan, itu kemudian menghasilkan, kalau dalam seni rupa ada namanya alternate space, kalau dulu namanya alternate space, kalau sekarang namanya kolektif kan, karena ruang itu nggak bisa diberikan, ruang itu harus diciptakan gitu, dan kita menciptakan ruang-ruang itu gitu. Dulu galeri atau ruang komunitas budaya atau dulu dianggap itu dipakai semacam sosial media hari ini, di mana orang yang punya situasi ideologi yang sama berkumpul gitu, di galeri kontemporer, di ruang alternatif, di rumah budaya gitu. Jadi itu ruang-ruang itu diciptakan oleh komunitas yang peka atau aware
tapi tidak cukup punya keberanian untuk bersuara secara langsung. Jadi mereka menggunakan seni atau aktivisme berbasis seni sebagai metafora atau sebagai simbolisme perlawanan. Waktu itu kata kontemporer belum ada, istilah kontemporer itu jadi modern. Waktu itu kalau kamu jadi seniman, peluang untuk jadi pameran itu hanya ada di Taman Budaya dan galeri kayak Bentara Budaya Jakarta atau galeri komersil di Jakarta terutama. Di Jogja itu nggak ada ruang pameran seperti itu. Saya kira Cemeti waktu itu Modern Art Gallery jadi salah satu pionir gitu yang kemudian menempatkan bahwa seni rupa itu juga bisa menciptakan ruangnya sendiri jikalau tidak ada orang yang mau menerima itu sebagai sebuah bentuk gagasan baru gitu. Nah, ketika tahun itu ya kita tidak bisa membayangkan sebuah ruang tamu dirubah menjadi galeri. Hari ini normal ya, hari normal. Tapi kemudian setelah tahun itu kemudian melihat keberhasilan Cemeti dari aspek publikasi, dari aspek jaringan, kemudian mulai banyak muncul ruang-ruang baru yang kemudian secara tidak langsung meruntuhkan kuasa negara lewat monopoli ruang. Dulu kalau kamu bukan dosen isi, kamu nggak mungkin bisa pameran. Biennale itu dulu hampir semua pesertanya kalau bukan dosen pegawai negeri, dosen isi maksudnya pegawai negeri, ya atau seniman-seniman yang berafiliasi dengan kekuasaan gitu, secara langsung maupun tidak langsung. Seniman-seniman bebas seperti kami itu nggak punya ruang gitu. Nah, kehadiran ruang-ruang alternatif itu menjadikan kami kemudian suara didengar. Apa indikasi kalau kami suara didengar? Kemudian kami dilibatkan gitu. Meskipun itu tidak diperoleh dengan gratis ya, itu diperoleh dengan bertahun-tahun melakukan kritik dan otokritik tentu saja. Waktu itu memang agak aneh. Itu Philip Morris Art Award itu adalah satu-satunya lomba seni lukis tingkat nasional yang boleh diikuti oleh siapapun. Seniman junior, seniman senior itu boleh terlibat di dalam dan aturannya sangat ketat. Karena di balik semua kebebasan itu dapat juga aturan-aturan misalnya harus seni lukis gitu. Saya dan Swagi itu satu-satunya kemudian mendobrak melakukan drawing sebagai diikuti dalam kompetisi seni lukis. Dan kemudian itu menang. Yang jadi soal adalah ketika waktu penjurian penyerahan hadiah di Jakarta, kan kami nggak diberitahu siapa yang menang atau enggak kan. Saya datang ke Jakarta dengan Swage. Waktu waktu itu Agus Swage masih miskin ya. Kita datang dengan pakaian ingat sekali saya di gedung ASEAN kalau nggak salah. Dengan saya pakai pakaian batik, dia pakai pakaian batik, diusir sama Pas Pampres karena yang buka itu wakil presiden. Karena dianggap tidak punya batik. Ini bukan batik ini, suruh keluar. Kami nunggu di luar, wah malah aneh kan kita nunggu di luar kan. Karena tahu gambar kita itu kritik sosial, kita tuh nggak pernah dilibatkan dalam konferensi pers. Tapi kita kayaknya sudah terlanjur menang, karena yang lain tuh yang dilibatkan orang lain, kita nggak tahu. Nah kemudian pada waktu mau penyerahan hadiah, tiba-tiba saya lihat di kejauhan itu ada orang lari bawa pakaian batik. Mas, pakai batiknya. Sudah bapak, saya rangkepan itu baru masuk. Dan ketika saya duduk ada dua orang datangin kami, ngecek, ini gambarnya maksudnya apa ya mas ya? Saya tahu kan, wah ini mesti, saya kemudian menerangkan, pada waktu itu kami punya semacam sensibilitas. Kelebihan dari seni rupa itu adalah kemampuan dia untuk melakukan berbagai interpretasi gitu. Ya saya ngawur aja gitu. Wah ini gambar pak, ini gambar orang yang sedang berbahagia. Oh, saya kan memang dulu very happy victims gitu. Bagaimana orang berbahagia meskipun dia hidupnya susah. Oh gitu ya. Jadi terus ditanyakan. Jadi mereka ngecek apakah ini gambar punya nuansa politis yang bisa mengganggu stabilitas nasional atau enggak gitu kan. Nah setelah penyerahan hadiah kemudian ada orang datang, beberapa orang yang saya tidak sebut namanya mengkritik. Ini bukan lukisan ini seharusnya nggak menang di depan saya, di depan kami saya dan Swagi ya takut lah, kita nggak berani apa-apa, ini bukan lukisan, ini gambar nggak bisa loh seharusnya menang. Jadi mereka kayak bersuara gitu. Nah, pada lomba berikutnya diperjelas harus lukisan di atas kanvas dengan media dan sebagainya. Jadi pada waktu itu kemudian media itu bukan hanya bersifat teknis tapi juga ideologis. Yang hari ini orang-orang mungkin mosok sih itu terjadi gitu. Jadi saya merasakan bahwa ideologi itu terserak bukan hanya dalam soal pemikiran tapi juga cara kita memilih bahan, cara kita menggunakan menerapkan pada media itu juga sebenarnya ideologis. Bahkan menjadi seniman hari ini saya pikir adalah pilihan ideologis.
KKF itu dulu dibikin sebagai antitesa dari IFA, hiasan cemeti. Hiasan cemeti kan kita buat dengan konsep funding. Meskipun itu awalnya dulu kita mulai dari ruang kecil, kemudian bergantian, tapi kemudian ada funding yang datang. Kemudian kita butuh satu ruang deh yang kayaknya nggak perlu bersifat subsisten dan bisa jadi semacam percontohan bagaimana seniman atau aktivis budaya bisa mengelola ruang sendiri tanpa tergantung funding. Sehingga kita melalui sebuah restoran, kemudian kita lihat apakah restoran itu bisa, ternyata bisa gitu kan. Yang kemudian mungkin KKF itu satu-satunya lembaga budaya dari tahun 97 atau 96 yang bersifat self funding sampai hari ini loh ya. Kita sebagai ruang dia juga bersifat sangat terbuka, merupakan antitesa dari cemeti yang elit. Kita mencoba menjadi lapisan kedua, seniman-seniman muda yang tidak punya keberanian, tidak cukup mampu berjuang cemeti, dia berjuang dulu di KKF, bersifat multidisiplin, ada teater, ada performance, ada musik punk, ada pokoknya hal-hal yang tidak bisa ditampung di ruang publik karena soal-soal moral dan etika, dipersilahkan di Kedai Kebun Forum. Itu ruang di mana kemudian seni dicoba dihela sampai pada titik yang paling kritis gitu kan. Hari ini setelah pandemi agak berubah, memang kami agak harus menata ulang karena toh kemudian sekarang banyak banget kan galeri di Yogyakarta, sehingga kalau ngomong soal pameran seni itu jadi nggak jadi muspro gitu, kebanyakan ruang, tapi sebenarnya yang ditawarkan itu sama. Hari ini kita punya masalah, ada banyak ruang, tapi pada saat sama kita mengalami homogenisasi. Semua bicara dengan hal yang sama, semua bicara dengan cara yang sama. Nah, KKF mencoba menarik diri untuk kemudian mencari, kalau misalnya kita kemudian mengundang seniman dari Papua misalnya, yang ruang lain nggak berani nampung karena sifatnya yang kritis pada negara, atau kemudian seniman pang-pangan yang anti wadas, anti airport gitu misalnya, itu kita tamu di KKF karena ya satu-satunya ruang yang berani cuma KKF gitu. Yang lainnya nggak berani karena mereka takut. Jadi kebebasan itu justru membuat orang jadi takut karena seolah mereka punya paranoia tepatnya, karena mereka punya ketakutan yang tidak bisa mereka deskripsikan gitu. Jadi ketakutan itu bukan karena negara datang, tapi karena mereka mendefinisikan ketakutan menurut versi mereka. Kalau kami kan takut itu kan bukan berarti kita nggak boleh melakukan apa-apa. Takut itu ada semacam alert bahwa tanpa ketakutan kamu nggak bisa kemana-mana. Takut itu bagian dari keseharian kita sebagai seniman gitu. Sensor itu juga bukan hal yang harus ketakuti karena sensor itu bahkan menurut saya sensor itu hanya seperti sisir yang bikin seniman makin perlente gitu. Jadi itu malah bisa digunakan untuk merias kita sebagai seniman. Sensor itu adalah upaya gagal sebenarnya negara. Dan malangnya sebagian besar seniman itu menganggap itu alat untuk memberang-berang, enggak. Itu cuma sisir, bikin kita makin perlente kalau kita bisa menggunakan dengan cara yang benar. Fase 98 ketika selesai reformasi itu dalam tanda petik ya, yang menjadi absurd adalah lukisan saya itu laku keras. Jadi banyak orang membeli, kan jadi pembeli terbesar karya seni rupa saya adalah orang asing gitu. Yang kemudian karena reformasi mereka balik ke negaranya, sebelum balik mereka pesan lukisan saya. Bisa nggak saya pesan lukisan kamu yang dulu? Jadi pada saat bersamaan ketika orang-orang kelaparan, kami seniman yang bekerja dengan tema politik itu kaya banget. Setelah itu juga karena deposito 70% atau 40%, sehingga kami kaya mendadak. Jadi orang-orang yang dulu menyuarakan gagasan perlawanan di masa reformasi awal itu orang kaya mendadak, OKB semua, terutama berupa ya, karena kemudian mereka menyimpan uangnya di bank. Nah, depositonya itu 70-40%. Jadi kalau saya menyimpan uang di bank itu kayak tambah kaya berkali-kali lipat. Jadi itu kemudian saya merasa bahwa ini kayaknya salah deh. Kemudian saya berhenti bekerja, saya beli PS, setiap hari saya main PS dari pagi sampai pagi, setiap hari. Sampai hari kemudian saya berpikir, ini nggak bisa gini terus. Karena kemudian hampir setahun atau 2 tahun saya putus asa gitu. Kemudian saya mulai dengan bekerja secara, saya sebut sebagai automatic drawing. Saya menggambar, alih-alih menyiapkan. Kalau dulu saya siapkan kan, saya bikin draftnya, saya bikin narasinya, kemudian saya gambar. Waktu saya meninggalkan semua metode itu, saya hanya menggambar mulai dari satu bolpen dan kertas putih. Saya gambar apapun yang terjadi dalam itu, dan saya tidak mungkin melakukan kesalahan dan tidak bisa melakukan kesalahan karena ya cuma sekali garis gitu dan selesai. Saya menyebutnya sebagai gambar otomatis. Saya kemudian dari situ saya pelan-pelan menemukan kembali bahwa meskipun otomatisme
setelah saya melihat beberapa tahun kemudian, sesungguhnya itu adalah mengkonfirmasi alam bawah sadar yang ditekan gitu. Begitu kamu membuka klep itu, sehingga apa yang selama ini ditekan oleh atas nama moral, etika, agama itu keluar semua gitu. Apa yang tidak boleh dibicarakan keluar, justru itu menjadi eskapisme yang baru buat saya, karena saya bisa meluangkan apa yang nggak mungkin saya suarakan karena aspek moral dan aspek etika dan sebagainya gitu. Saya masih melakukan itu sesekali hari ini jika saya merasa bahwa sudah sampai pada taraf yang buntu. Buat saya automatic drawing itu semacam obat penenang yang dibutuhkan ketika seniman itu butuh keluar dari rutinitasnya. Kemudian saya berpikir bahwa gambar tok ora cukup gitu. Ini ada ruang yang terbuka yang bisa kita manfaatkan karena kita sudah bisa didengar gitu kan. Ketika waktu konteksnya FKY itu kan kemudian waktu 2006 kan. Jadi waktu itu memang agak generasi kami adalah generasi yang anti hierarkis sebenarnya sesungguhnya. Ketika kemudian pada waktu itu FKY nggak jalan benar, saya dan siapa ya waktu ya, PY atau siapa naik motoran gitu ke rumahnya almarhum Mas Gunawan atau siapa ya, karena dia direktur sebelumnya. Kami bilang, Mas jenengan anu aja ya, kalau selesai jadi direktur nanti saya ganti. Sudah, saya pulang kemudian saya ke rumahnya Aji Wartono, Cik, aku jadi direkturnya, aku jadi direktur artistik ya. PY ku ngemain ganan, oh iya, tadi. Udah, berangkat lalu kita bikin konsep, kita maju ke pemerintah nggak bisa apa-apa. Nggih, ngono wae. Tapi selama itu kemudian kita serius, karena pemerintah kemudian waktu sedikit kan anunya, dananya. Kemudian kita berpikir dengan idealisme kita tumpahkan dalam festival, karena menurut kami FKY itu punya posisi strategis, karena dia bukan hanya mewadai suara seniman seharusnya, tapi suara warga yang selama itu nggak boleh dengar. Kalau FKY selama itu kan cuma seniman bikin nari, seniman gambar, delok, tapi warga tidak pernah dilibatkan, karena sebagai festival, waktu itu kesenian ya, kita melihat kesenian itu bagian dari kebudayaan lebih luas. Kemudian kami menjalankan proyek namanya Bebet Kampung di mana kesenian atau festival itu dibikin mikro FKI-nya di kampung-kampung dengan menggunakan konteks lokal mereka sendiri, dan ada 10 kampung, kita pakai percontohan 10 kampung, setiap kampung kita libatkan seniman sebagai konsultan dalam tanda petik. Kalau misalnya ketoprak, Mas aku butuh pemain ketoprak, ada seniman ketoprak yang kita libatkan. Jadi seniman terlibat sebagai semacam teman bekerja warga gitu. Itu kita terapkan, dan saya kira kemudian sampai hari ini bukan hari ini ya, sampai beberapa tahun kemudian konsep direktur eksekutif dan direktur artistik itu dipakai, karena pada waktu itu sebagai festival dimanapun seharusnya begitu gitu kan, ada kemudian dan selalu bersifat egaliter, terbuka, dan itu kami terapkan. Kemudian saya berpikir bahwa sebagai sebuah, karena seni itu bukan hanya semata-mata membuat produk kan, seniman itu adalah juga aktivis gitu kan, jadi dia bisa menggunakan pikiran bebasnya pada hampir seluruh eksponen kesenian yang memungkinkan gitu kan. Bisa mengelola festival, bisa bikin demo gitu. Artinya saya bekerja dengan banyak komponen yang kemudian memperkuat tesis saya bahwa seni itu sesungguhnya bersifat terbuka gitu kan. Seniman itu hanya vehicle, seniman itu hanya wahana dengan kemampuan berpikir kritis. Jadi yang perlu diolah itu kemampuan berpikir kritisnya. Karena kalau media skill tuh hari ini orang sudah punya artisan kan, tapi berpikir kritis itu nggak bisa dipakai artisan. Nah itu yang kemudian menjadi kelebihan saya kalau saya boleh bilang gitu. Karena seniman lain punya teknik yang baik. Moki itu ternyata wah gila nih Moki itu, sampai Gusti Allah aja iri kalau sama Moki itu. Tapi dia tidak punya cukup keberanian gitu. Itu soal-soal Moki adalah contoh, atau seniman muda hari ini nggak punya cukup keberanian untuk menyuarakan kritisnya, karena nggak terbiasa. Mereka dininabubukan oleh kebebasan gitu. Ketika ada tekanan sedikit mereka, loh kok aku ditekan ya? Gitu. Jadi mereka takut, mereka gagap gitu. Kalau kami kan kalau nggak ditekan malah nggak bisa kerja gitu. Kok orang ditekan-tekan tuh gitu. Jadi kita punya model yang berbeda. Hari ini kan karena perkembangan sosial media, saya menganggap bahwa komunitas itu dalam pandangan saya mungkin salah juga. Komunitas itu bersifat seperti algoritma dalam sosial media kita.
Siapa komunitas itu hari ini? Anak muda cenderung memaknai komunitas sebagai orang-orang terdekat dia gitu. Atau kalau saya menyebutnya friend with benefit gitu. Orang yang punya keuntungan aja yang kita libatkan dalam itu namanya community. Bukan orang-orang yang sama sekali mungkin jarang berhubungan dengan kita secara langsung. Jadi orang-orang berada di luar gelembung algoritma kita gitu. AMU adalah satu upaya untuk melihat bahwa seharusnya seni itu bisa merambah wilayah-wilayah yang tidak hanya bersifat friend with benefit tadi gitu. Jadi bekerja dengan orang-orang yang berbagai di kampung itu kan Indonesia kecil kan, kita ketemu orang dengan berbagai macam tingkat intelektualitas, nafsu politik, ideologi politik, dan saya kembali merasakan bahwa ya seharusnya komunitas itu begini, komunitas itu bukan sesuatu yang bisa dijangka gitu, didefinisikan gitu, karena ketika kita ketemu di sana ya wah remuk gitu. Jadi ada banyak desain yang awalnya kita buat dengan prediksi-prediksi atau praduga-praduga yang gagal ketika diterapkan dalam komunitas. Nah, itu adalah upaya untuk memperlihatkan pada seniman bahwa komunitas itu atau masyarakat itu bukan kertas kosong yang kita bisa orang-orang sakarepnya gitu. Di situ ada proses dialog yang nggak pernah selesai sampai hari ini gitu kan. Mereka punya daya vitalitas seni yang besar, tapi sayangnya itu nggak pernah ada yang bisa menampung. Itu berbeda. Saya ingat ketika Iva dulu melakukan penelitian tentang kampung dan seni di Jogja tahun 70-an, seniman itu kan di kampung semua kan, seniman tinggal di kampung. Waktu itu kampung merupakan perluasan media seniman, karena kemudian seniman warga punya ruang untuk mengekspresikan gagasannya. Sebagian besar Jemek misalnya, Jemek itu selamat dari Petrus gara-gara terlibat di Teater Rendra gitu kan. Jadi bagaimana bahkan seni itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang gitu. Jadi seni itu kemudian adalah alat yang dipakai oleh warga juga untuk mengekspresikan gagasannya yang nggak akan berani ada yang menampung karena taman budaya nggak menerima, galeri juga menerima. Nah, seniman yang tinggal di kampung itulah fungsinya sebagai aktivisme dalam arti yang disebut sebagai hari ini gitu. Nah, itu yang kita upayakan untuk lihat dengan AMUK gitu. Dan kemudian saya memberi aksentuasi historis supaya kemudian orang punya engagement, keterikatan gitu dengan kampungnya. Seniman menawarkan ide, kemudian warga mengeksplorasi ide. Ya seharusnya ketika dulu kami merancang juga Biennale gitu, kami membayangkan Arjo itu kami juga ikut merancangnya. Kita membayangkan Jogja itu punya berbagai macam outlet gitu. Art fair namanya Arjo, kemudian ada Biennale yang lebih pada diskursus gitu kan, dan masing-masing itu punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Jadi supaya nggak terjadi, FKI juga punya diskursus sendiri, masing-masing itu punya ruang yang otonom yang kemudian memperkaya peta seni rupa atau seni di Jogja gitu, sehingga kemudian nggak overlapping gitu. Jadi negara kalaupun nanti punya uang, dia ngasih uang dengan cara yang tepat gitu. Nah itu yang kita ingin upayakan. Tapi kan sebagai orang yang mengkreasi atau orang yang mendesain, kita tidak bisa bersifat otoriter. Kan berubah itu tergantung bagaimana generasi kita melihat hari ini. Hari ini generasi muda tidak pernah mempersoalkan soal nepotisme atau kolusi. Saya punya soal kalau di Biennale dulu, karena Nendi itu bagian dari seorang boardnya, ketika saya diundang ikut, 4 board yang lain harus menyetujui ya saya ikut atau tidak. Hari ini dengan gampang seorang kurator bisa ngundang misalnya pacarnya atau ngundang suaminya atau istrinya. Di zaman saya dulu nggak boleh kayak gitu, ada etika yang dipegang. Nggak, kalau kamu jadi kurator, kamu nggak boleh ngundang keluargamu. Itu namanya kamu menggunakan kekuasaan. Hari ini kayak gitu nggak pernah terlihat gitu, karena dianggap tidak penting. Nah, tapi itu mungkin sekarang terjadi hari ini, dan kita nggak bisa protes ya, memang hari ini memang generasi seperti itu. Jadi ketika kita membuat sebuah peristiwa budaya dan kemudian sekarang diolah orang lain, ya kita harus siap untuk kemudian, kita harus legowo untuk kemudian itu diubah menjadi apapun gitu. Kalau kita nggak puas, kita bikin sendiri lagi nanti gitu kan, itu yang terjadi hari ini. Ketika kita merancang Biennale atau apapun itu tahun-tahun itu, kita membayangkan semesta kita pada hari itu gitu. Hari ini semestanya berbeda, tapi mungkin nanti akan kembali lagi seperti yang kita inginkan. Kita nggak tahu bagaimana generasi itu berkembang loh.